Kadang-kadang kita belum sepenuhnya menerima tentang ketentuan yang Allah berikan kepada kita, apalagi mungkin ketentuan yang buruk yang kita alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat JIC TV dimanapun berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah hari ini kita bisa bersama di sini dalam rangka kembali mencas iman kita ketika kita menghadapi berbagai masalah persoalan dalam hidup kita yang kita jalani sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang mungkin sahabat JIC TV, kita punya keinginan, kita punya kehendak, punya cita-cita dan sebagainya. Tapi kadang-kadang cita-cita, keinginan, kehendak kita tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus beriman kepada takdir Allah, baik maupun buruknya. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis Jibril Rasulullah SAW, ketika beliau bertanya pada Nabi Muhammad SAW tentang iman, tentang arti iman itu, bahwasanya iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Jadi ada poin yang harus kita jalankan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin sahabat JIC TV juga mengetahui ada rukun iman yang 6 yang harus kita pahami sebenar-benarnya. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Yang keempat, percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam tentunya adalah percaya kepada takdir baik maupun yang buruk. Sahabat JIC TV yang saya sayangi, ketika kita menghadapi problematika kehidupan yang kita jalankan, tentunya kadang-kadang tidak semulus apa yang kita inginkan. Maka inilah pentingnya kenapa kita harus meridhoi takdir yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita ingin melihat kembali apa sih pengertian ridho yang disampaikan oleh para ulama, Imam Jurjani mengatakan bahwa yang disebut dengan ridho adalah sururul qalbi bimuril qada. Ridho itu adalah bahagianya hati walaupun kita punya ketentuan yang pahit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati tetap bahagia walaupun mungkin ketentuan yang Allah berikan buat kita tidak seperti apa yang kita inginkan. Kemudian seorang sufi besar, Rabi' al-Adawiyah, ketika beliau bertanya kepada salah seorang muridnya, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika bertanya tentang gimana sih seorang hamba itu dikatakan hamba yang ridho, maka kemudian beliau menjawab bahwasanya saat orang itu ridho adalah iza sarathul musibah kama sarathun ni'mah. Saat dia merasa bahagia ketimpa musibah, sebagaimana dia bahagia ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tingkatan-tingkatan ridho yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwasanya ar-ridho billahi robba. Ridho bahwasanya Allah itu sebagai pencipta alam semesta. Ridho kita yakin bahwasanya Allah itu pengatur alam semesta. Ridho bahwasanya agama Islam adalah agama yang Allah turunkan, dan yang selanjutnya adalah ridho sebagai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita mengakui tentang akidah Islamiyah yang kita punya, yaitu raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula wabil Qur'ani imama wabil ka'bati qiblatan wabil mu'minina ikhwana. Maka inilah tingkatan ridho yang pertama, yaitu ridho dengan Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur alam semesta, ridho dengan pemberian yang Allah berikan berupa agama Islam, ridho dengan pemberian Allah berikan yang berupa risalah, yaitu terkhusus Nabi kita Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ar-ridho anillah. Ar-ridho anillah ini adalah ridho dengan ketentuan-ketentuan hukum yang Allah berikan kepada kita. Contoh misalkan, salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau ingin mengetahui tentang hukum khamr. Karena saat itu kita mengetahui bahwasannya saat datangnya sebelum Islam, orang-orang Arab saat itu
adalah orang-orang yang gemar minum khamr. Maka saat itu Sayyidina Umar ketika beliau sudah memasuki agama Islam, kemudian beliau berkeinginan ingin mengetahui tentang hukum minum khamr. Maka saat itu Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 219. Allah katakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Tapi ternyata Sayyidina Umar bin Khattab tidak berhenti sampai di situ. Saat itu Sayyidina Umar bin Khattab belum puas tentang ketentuan khamr saat beliau mendapatkan atau mendengar atau membaca surah Al-Baqarah yang tadi dibaca. Maka kemudian beliau bertanya lagi, kira-kira apa lagi hukum khamr saat kita ini sudah menjadi agama Islam. Maka kemudian itu dikatakan dalam surah An-Nisa 43 bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat sedangkan kamu dalam kondisi mabuk. Nah, kemudian akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab masih penasaran, kira-kira hukum khamr itu yang pasti apa? Karena itu ternyata masih belum puas yang diterima oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kemudian sampailah dalam surah Al-Maidah ayat 90 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka inilah final dari hukum khamr yang Allah berikan kepada umat Islam, bahwasanya saat itu memang di pelarangan khamr itu secara bertahap. Kenapa? Karena Allah mengetahui saat itu mereka orang-orang Arab jahiliyah adalah orang-orang yang gemar minum khamr. Maka ada tingkatan-tingkatan hukum saat Allah memberikan hukum yang sebenar-benarnya. Kemudian ridho yang ketiga adalah ridho biqada'illah. Ridho dengan ketentuan Allah yang Allah berikan pada kita. Nah, ketentuan Allah berikan pada kita kadang-kadang bisa kita terima, kadang-kadang kita belum bisa menerima ketentuan yang Allah berikan. Nah, ini adalah sunnatullah. Kita sebagai manusia, sebagai mungkin orang yang sebagai makhluk yang berperasaan, artinya kadang-kadang kita belum sepenuhnya menerima tentang ketentuan yang Allah berikan kepada kita, apalagi mungkin ketentuan yang buruk yang kita alami. Nah, inilah pentingnya bagi kita, kenapa kita diharapkan untuk senantiasa bisa meridhoi segala ketentuan dari Allah, baik maupun yang buruk. Nah, kadang-kadang perjalanan hidup yang kita jalani ini tidak sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Sebagaimana contoh, misalkan ada satu kasus, satu cerita, ada salah seorang dokter dari Pakistan yang bernama Dr. Ishan. Beliau saat itu diundang untuk menghadiri konferensi dokter-dokter internasional di India. Maka kemudian beliau naik pesawat dari Pakistan menuju India. Nah, kebetulan ketika naik pesawat ternyata qadarullahnya baling-baling yang ada di pesawat tersebut, kebetulan yang dipakai adalah pesawat helikopter, tersambar petir yang kemudian mengharuskan pesawat tersebut untuk landing di suatu tempat. Maka kemudian akhirnya dianjurkan supaya Dr. Ihsan ini untuk melanjutkan perjalanan menuju ke India, karena kebetulan beliau adalah salah satu pembicara atau native speaker atau pembicara yang harus bicara pada konferensi tersebut. Maka kemudian setelah berpikir apakah dia harus melanjutkan dengan pesawat yang menunggu 16 jam ataupun dengan mobil yang jarak tempuhnya sekitar 3-5 jam, maka kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan mobil yang jarak tempuhnya sekitar 3-5 jam. Maka kemudian naiklah mobil Dr. Ihsan tersebut. Ketika beliau naik mobil, ternyata qadarullahnya lagi terjadi hujan besar. Dan yang besar, kemudian sampai ada lumpur di mobilnya, dan akhirnya mobil tersebut juga tidak bisa jalan dengan baik, yang akhirnya diputuskan pula untuk berhenti di suatu tempat. Yang kemudian akhirnya ketika berhenti di suatu tempat, beliau melihat ada salah satu rumah yang ada di situ. Kemudian beliau ingin mampir karena tidak bisa melanjutkan perjalanan selanjutnya karena kondisi yang luar biasa dahsyatnya. Dan kemudian beliau akhirnya mendatangi rumah tersebut dengan ucapan Assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh orang tersebut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakan, ternyata yang bukakan adalah seorang nenek-nenek dan mempersilahkan supaya Dr. Ihsan untuk masuk. Dan kebetulan nenek tersebut tidak tahu siapa itu yang datang. Dan kemudian ketika masuk dipersilahkan untuk makan dan minum ala kadarnya. Kemudian ditinggalkan Dr. Ihsan. Kenapa? Karena nenek tersebut akan melakukan sholat. Kemudian ketika melakukan sholat ternyata
nenek tersebut setelah itu berdoa kepada Allah sambil menggerak-gerakkan tubuh sosok anak-anak kecil yang ada di sampingnya. Sampai 3 kali hal itu dilakukan. Kemudian dokter Ihsan dari kejauhan penasaran, ada apa nenek tersebut? Setelah berdoa kemudian menggerakkan tubuh anak tersebut. Dihampirilah nenek tersebut. Ditanyalah nenek tersebut, sebenarnya itu siapa wahai nenek? Maka kemudian nenek tersebut mengatakan bahwa ini adalah anak yang merupakan anak yang ditinggal oleh orang tuanya dan merupakan cucu yang saya miliki 1 orang ini. Tapi kebetulan Allah menakdirkan bahwa cucu saya tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dan kemudian saya sudah berobat di dokter kebetulan di kampung tersebut. Dan kemudian dokter di kampung tersebut mengatakan tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali ada dokter spesialis yang bernama Dokter Ishan. Maka kemudian setelah Dokter Ihsan mendengar ucapan dari nenek tersebut, Dokter Ihsan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka inilah kenapa Allah memberikan hal-hal runtutan peristiwa Dokter Ihsan yang untuk menuju ke India tapi harus mampir ke suatu tempat untuk menyembuhkan anak tersebut. Maka akhirnya Dokter Ihsan menyadari bahwasannya segala keputusan yang Allah berikan buat dia adalah hal yang terbaik buat Dokter Ihsan. Dan kemudian selanjutnya ada salah seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain. Beliau selama 30 tahun itu mohon maaf, buang air besar, buang air kecil itu ada di kasur yang dia punya. Tapi tetap beliau tidak lupa untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Sampai ditanya kepada beliau, kenapa sih walaupun 30 tahun dalam kondisi seperti ini, kenapa beliau masih terus ibadah? Kenapa masih terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kemudian beliau mengatakan, aku suka seperti yang Allah suka. Nah, ini kita teringat dalam surah Al-Baqarah ayat 216 Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bahwasanya apa yang kadang-kadang kita nggak suka itu sebenarnya baik buat kamu, kata Allah. Dan apa-apa yang kadang-kadang kita suka sebenarnya itu tidak baik buat kamu. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak tahu apa-apa. Maka bagaimana kita ini menyikapi persoalan hidup kita yang memang Allah sudah tentukan ketentuan-ketentuan dalam frame qada dan qadarnya Allah. Maka yang pertama adalah bagaimana kita bisa berpikir positif setiap keadaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa punya pikiran yang positif apapun yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengambil segala hikmah setiap keadaan, setiap kondisi, setiap kejadian yang Allah berikan buat kita. Dan yang ketiga tentunya bagaimana kita bisa mensyukuri segala keadaan yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillahi ala kulli hal. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang bisa menerima segala ketentuan Allah, baik dan buruknya, dengan hati yang lapang, dengan perasaan yang gembira, walaupun kondisinya mungkin pahit buat kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.